Di sebuah biara, Suster Mary berdoa kepada foto Bunda Maria selama beberapa menit. Kemudian dia melepas kerudungnya dan memindahkan lukisan itu untuk menyembunyikan beberapa tulisan di dinding. Setelah mengambil tasnya, Mary menyelinap ke kamar ibu atasan untuk mencuri kuncinya. Setelah itu, Mary berlari ke gerbang depan dan mati-matian mencoba semua kunci untuk membukanya. Pada saat itu, 4 biarawati mulai mendekat dan Mary yang ketakutan akhirnya berhasil membuka kunci. Sayangnya, rantai itu macet dan dia hanya bisa mendorong gerbang sedikit, jadi dia harus bergerak melalui ruang yang sangat sempit. Dia jatuh saat dia mencapai sisi lain dan seorang biarawati meraih pergelangan kakinya untuk menariknya ke belakang, mematahkan kaki Mary dengan mendorongnya ke jeruji pagar. Rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya pingsan. Ketika Mary bangun, dia menyalakan korek api dan menemukan dirinya di dalam peti mati. Dia menangis saat dia mencoba membukanya, tetapi itu bahkan tidak mau bergerak, yang menunjukkan dia telah dikubur hidup-hidup. Mary terus berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Beberapa waktu kemudian, pemula Amerika Cecilia berada di kantor bea cukai Italia, di mana seorang polisi sedang memeriksa tasnya. Petugas lain menunjukkan bahwa dia tidak memiliki tiket pulang pergi dan bahwa dia belum belajar bahasa Italia, sehingga prosesnya memakan waktu lebih lama. Kedua pria itu berpikir dia menyia-nyiakan masa mudanya dengan bergabung dengan biara. Dia kemudian diberikan dokumennya dan diizinkan untuk pergi. Diakon Enzo menjemput Cecilia dan mereka berkendara selama berjam-jam melalui pedesaan untuk akhirnya mencapai biara. Bunda Superior menyambutnya dalam bahasa Italia dan Cecilia tidak mengerti, jadi Isabel menerjemahkan untuknya. Ketika Bunda Superior meminta Isabel untuk menunjukkan kamarnya kepada Cecilia, Isabel mencoba menolak, tetapi Bunda Superior memaksanya untuk tetap melakukannya. Dalam perjalanan ke kamar, Isabel berbagi bahwa biara itu dibangun pada tahun 1632 sebagai tempat perlindungan bagi para suster tua. Bangunan ini berada di atas katakombe Saint Stephen, yang terlarang. Keduanya berjalan melalui beberapa ruangan yang penuh dengan wanita yang lebih tua, dan Isabel ramah menyapa semua orang, hanya untuk kemudian memberitahu Cecilia tentang biarawati itu, yang akan meninggal minggu depan karena tumor. Cecilia terkejut dengan betapa santainya dia membicarakannya, dan Isabel menjelaskan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan sehari-hari biara. Ketika seorang biarawati tua dengan demensia bernama Francesca bertanya tentang ayahnya, Isabel membawanya sendirian sambil memberitahu Cecilia bahwa lebih baik bermain dengan delusinya kecuali mereka menjadi kekerasan. Cecilia berhenti berjalan untuk mendengarkan paduan suara dan melihat seorang biarawati menatapnya. Isabel kemudian menyeretnya ke kamar barunya sambil berbagi jadwal. Ketika Cecilia mengatakan dia merasa terhormat untuk melayani, Isabel menyebutnya manis sebagai penghinaan dan memperingatkannya bahwa ini adalah tempat yang sulit untuk ditinggali. Kemudian, ketika Cecilia menggunakan toilet, Gwen tiba-tiba merokok secara diam-diam. Mereka mulai mengobrol dan Cecilia berbagi bahwa paroki sebelumnya ditutup karena kehadiran yang rendah. Dia kemudian direkrut oleh Pastor Tedeschi yang menurut Gwen sangat berbakat dalam menemukan pelarian. Di malam hari, kebaktian khusus diadakan sehingga para novis akhirnya dapat mengambil sumpah mereka. Gadis-gadis itu berjalan menyusuri koridor dengan lilin di tangan mereka dan Cecilia akhirnya bisa bertemu dengan Pastor Tedeschi secara langsung. Kardinal Franco memberikan misa dan ceramah kepada setiap pemula secara individu. Tedeschi harus menerjemahkan kata-katanya kepada Cecilia sebelum dia menerima rosarionya. Dia senang mengambil sumpah tetapi sedikit ragu-ragu sebelum mencium cincin Franco. Setelah itu, ada pesta makan malam untuk merayakan suster baru. Cecilia mengobrol dengan Tedeschi, yang mengakui bahwa dia menyukai sains ketika dia masih muda, tetapi akhirnya Tuhan menunjukkan jalan kepadanya. Sebagai imbalannya, Cecilia berbagi bahwa ketika dia berusia 12 tahun, dia pergi bermain di sungai yang membeku. Sayangnya, es pecah dan dia jatuh ke air yang sangat dingin. Para medis berhasil menyelamatkannya setelah jantungnya berhenti selama hampir 7 menit. Dia percaya Tuhan menyelamatkannya karena suatu alasan, dan dia ingin mencari tahu alasannya. Ketika Cecilia pergi ke kamar mandi, dia mendengar suara isak tangis yang aneh. Dia mengikuti kebisingan ke kapel dan menemukan seorang wanita berdoa di lantai sebuah ruangan di belakang altar. Cecilia mendekat untuk memeriksanya dan terkejut melihat wajah wanita itu ditutupi oleh topeng merah yang aneh.
Tiba-tiba, Cecilia dikejutkan oleh kehadiran, tetapi hanya Bunda Superior yang meyakinkannya bahwa wanita di lantai hanyalah seorang biarawati yang tersesat dalam doa. Kemudian, Bunda Superior mengambil paku dari sebuah kotak dan mengungkapkan bahwa paku itu diambil dari jari kaki Yesus saat dia meletakkannya di tangan Cecilia. Sementara wanita itu berbicara tentang penderitaan Yesus, Cecilia mulai merasa pusing dan pingsan. Keesokan harinya, Cecilia pergi untuk mengaku dosa dan menyalahkan kesalahannya karena minum terlalu banyak anggur. Jadi dia meminta maaf karena mempermalukan dirinya sendiri di depan Bunda Superior dan berjanji untuk melakukan yang lebih baik. Pendeta di bilik tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya meliriknya sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang. Cecilia menatap dengan bingung ketika tiba-tiba dua tangan meraih dinding dan menyeretnya kembali. Cecilia yang ketakutan dijatuhkan di tempat tidur di ruangan aneh dan 5 biarawati dengan topeng merah muncul di depannya. Tangan misterius memegang wajahnya sebelum seorang biarawati bertopeng menikamnya dengan belati. Tapi pada saat itu, Cecilia terbangun. Ketika dia melihat sekeliling, dia terkejut melihat Francesca menatapnya dari pintu. Cecilia menyalakan lampu dan wanita itu menghilang. Di pagi hari, Bunda Superior berbicara dengan semua biarawati muda tentang tugas baru mereka. Di atas kapal, Gwen terus mengobrol dengan Cecilia, dan Bunda Superior harus memarahinya. Setelah itu, Isabel menunjukkan kepada para biarawati baru bagaimana melakukan pekerjaan rumah di biara, termasuk memandikan orang tua yang terbaring di tempat tidur, mencuci pakaian, dan membunuh ayam untuk makan malam. Seiring berjalannya waktu, Gwen dan Cecilia menjadi teman dekat, dan mereka bersenang-senang bersama selama pekerjaan mereka, meskipun mereka juga harus menyaksikan banyak biarawati tua meninggal. Suatu hari, Cecilia memperhatikan Isabel menatapnya dari jauh, tetapi dia dengan cepat menghilang. Malam itu, Cecilia terbangun ketika dia merasakan sesuatu dan menemukan Francesca memotong sebagian rambutnya. Francesca menyebut Cecilia diberkati dan mengatakan semua orang memujanya, tetapi Cecilia tidak mengerti bahasa Italianya. Kemudian, Cecilia membawa Francesca ke rumah sakit dan menyelipkannya, tidak menyadari bahwa dia disebut St. Cecilia. Selimut itu tidak cukup besar untuk menutupi kaki Francesca, dan Cecilia melihat lebih dekat untuk menemukan bekas luka aneh yang berbentuk seperti salib. Keesokan harinya, Cecilia memberitahu Gwen semua yang terjadi dan mengakui tempat ini tidak seperti yang dia harapkan. Namun, Gwen mengatakan ini lebih baik daripada tempat terakhirnya. Ada seorang anak laki-laki yang terus memukulnya, jadi dia memukulnya kembali. Dan sebagai hukuman, Gwen dikirim ke kelompok pendukung yang dipimpin oleh para biarawati. Mereka adalah inspirasinya untuk menjadi seorang biarawati. Tiba-tiba, Cecilia muntah, jadi dia pergi menemui Dr. Gallow, yang menjalankan beberapa tes. Sambil menunggu hasilnya, Cecilia mendengar suara dan melihat keluar untuk menemukan tidak ada yang bertopeng yang berkeliaran. Pada saat itu, seekor gagak menabrak jendela dan mengejutkan Cecilia untuk memalingkan muka. Setelah melihat sekilas tubuh burung itu, Cecilia mengikuti Bunda Superior ke kantor tempat Franco, Tedeschi, dan Gallow menunggunya. Franco yang sangat marah menuntut untuk mengetahui apakah Cecilia pernah bersama seorang pria, dan dia bersumpah dia tidak pernah melakukannya. Gallow menegaskan bahwa ketika dia tiba, dia memeriksanya dan mencatat bahwa dia masih utuh di bawah sana. Ibu atasan menambahkan bahwa mereka tidak menerima pengunjung akhir-akhir ini sebelum menyembunyikan file merah Cecilia di laci. Kemudian Cecilia dibawa ke rumah sakit dan Gallow menggunakan pemindai ultrasound untuk mengungkapkan bahwa dia hamil. Setelah kejutan awal, Franco menyatakan bahwa anak ini dikandung tanpa dosa dan karena itu merupakan keajaiban. Namun, Cecilia hanya bisa menatap layar dengan ngeri. Kemudian, Cecilia bertanya kepada Tedeschi mengapa dia dipilih. Tedeschi menunjukkan bahwa ini bisa menjadi alasan mengapa dia diselamatkan sebagai seorang anak dan mengingatkannya bahwa orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Setelah itu, Cecilia diberi pakaian upacara khusus dan dibawa ke kapel sehingga semua biarawati dapat menyanyikan pujian mereka untuknya. 5 bulan kemudian, Cecilia terbangun dengan mual di pagi hari. Dia batuk darah dan terkejut mengetahui bahwa dia kehilangan gigi. Kemudian dia pergi sarapan dan semua orang berdiri di hadapannya kecuali Gwen. Cecilia diberi makanan yang enak dan diberitahu untuk tidak bekerja karena dia harus berkonsentrasi pada bayinya. Gwen dengan mengejek mengatakan bahwa mereka akan mulai memanggilnya Mary.
Kemudian, Cecilia sedang bersantai di kolam mandi ketika tiba-tiba Isabel mendorongnya ke bawah air mencoba menenggelamkannya. Setelah beberapa perjuangan, Cecilia berhasil menggigit tangan Isabel dan membebaskan dirinya. Tetapi Isabel melompat ke atasnya dan mendorongnya ke bawah lagi, mengatakan itu seharusnya dia. Pada saat itu, para biarawati masuk dan menyeret Isabel pergi saat dia berteriak bahwa mereka harus mencoba dengannya lagi. Setelah itu, Cecilia pergi ke rumah sakit dan Galou memastikan bayinya baik-baik saja. Dia menyebutkan apa yang dikatakan Isabel dan meminta penjelasan, tetapi Tedeschi mengklaim bahwa Isabel telah sakit jiwa untuk sementara waktu dan dia akan memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Semakin gugup, Cecilia meminta untuk dibawa ke rumah sakit sungguhan dengan dokter sungguhan dan menyebutkan bahwa dia kehilangan gigi. Namun, para pria tidak berpikir dia akan aman di depan umum jika berita itu tersebar, jadi dia harus tinggal di biara sampai penyelamat lahir. Kemudian, ketika Cecilia pergi berjalan-jalan, dia melihat dua biarawati bertopeng di jendela. Pada saat itu, seorang biarawati jatuh dari atap, dan semua orang di taman berteriak. Cecilia berlari untuk memeriksa mayat itu dan menemukan itu adalah Isabel, yang wajahnya telah hancur total. Selama pemakaman, Gwen memberitahu Cecilia bahwa dia tidak mempercayai tempat ini. Faktanya, dia juga tidak yakin apakah dia bisa mempercayai apa yang ada di perut Cecilia. Tedeschi menyela mereka, tetapi Gwen mengabaikannya dan dengan keras memanggil atasannya, menuntut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyebut semua orang pembohong, menggunakan kata-kata kotor, jadi Toeski dan Enzo harus menyeretnya pergi. Malam itu, Cecilia tidak bisa tidur. Tiba-tiba, salah satu rantai pada lukisan putus, membuatnya menggantung miring. Cecilia menemukan bahwa foto itu telah menyembunyikan teks di dinding dengan kutipan Alkitab dalam bahasa Italia. Dia memeriksa Alkitabnya sendiri dan membaca tentang setan yang menyamar sebagai malaikat terang. Khawatir, Cecilia pergi mencari Gwen, tetapi tidak dapat menemukannya di kamar tidur. Kemudian dia pergi ke kantor untuk mengambil filenya, tetapi laci terkunci. Dia membeku ketika dia mendengar suara dan melihat cahaya di kamar sebelah, tetapi untungnya itu dengan cepat menghilang. Ketika Cecilia menemukan pisau, dia menggunakannya untuk akhirnya membuka laci dan mengambil filenya. Ada artikel surat kabar tentang kecelakaan dan beberapa hasil tes DNA. Tiba-tiba, Cecilia mendengar Gwen berteriak dan mengikuti suara di luar. Suaranya datang dari balik pintu kayu, dan Cecilia memuncak melalui lubang kunci. Gwen telah diikat ke kursi dan para biarawati topeng menggunakan alat untuk memotong lidahnya. Cecilia yang ketakutan menjauh dan seseorang menangkapnya dari belakang, tetapi hanya Francesca yang memberinya jimat yang dia buat dengan rambutnya. Cecilia memintanya untuk membantunya pergi, hanya untuk Francesca mengatakan kepadanya dalam bahasa Inggris bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan biara. Keesokan paginya, semua orang terbangun ketika mereka mendengar Cecilia berteriak. Para atasan berlari ke kamarnya dan menemukan perutnya berdarah. Hari ini adalah hari libur galer, jadi Bunda Superior ingin membawanya ke rumah sakit. Awalnya, Tedeschi menolak, tetapi Cecilia terus memohon untuk hidupnya, jadi dia membawanya ke mobil Enzo. Setelah rombongan pergi, Bunda Superior berdoa di kamar Cecilia. Pada saat itu, dia melihat bulu di lantai dan melihat ke bawah tempat tidur untuk menemukan ayam mati yang digunakan Cecilia untuk pendarahan palsunya. Di jalan, Tedeschi mendapat telepon yang memberitahunya tentang kebenaran dan membuat Enzo menghentikan mobilnya. Cecilia menyadari kebenaran telah keluar dan mencoba melarikan diri, tetapi orang-orang itu dengan cepat menyusulnya dan menyeretnya kembali. Di biara, Bunda Superior membuat Cecilia mandi air dingin. Ketika Cecilia menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan memaafkan mereka atas cara mereka memperlakukannya, Bunda Superior menamparnya. Setelah itu, Cecilia diikat ke kursi roda dan dibawa ke ruangan di belakang altar. Sekarang, dia menduga bahwa seseorang di sini menghamilinya dan menuntut penjelasan. Tedeschi meraih paku dan menjelaskan bahwa mereka menemukan sisa-sisa darah dan tulang di atasnya, yang memberi mereka kode genetik Mesias. Ini bisa menjadi kesempatan untuk membawa Yesus kembali. Ketika Cecilia memanggilnya gila, Tedeschi membawanya ke sebuah ruangan di mana dia menyimpan toples dengan semua upaya yang gagal.
Dia mengungkapkan bahwa dia telah mencoba membangkitkan Yesus selama 20 tahun dan bahwa dia pikir Cecilia adalah wadah yang sempurna. Kemudian mereka sampai ke laboratorium Tedeschi dan dia menjelaskan bahwa sebagai ilmuwan dia bekerja pada genetika, tetapi rekan-rekannya tidak menyetujui eksperimennya. Tedeschi menjadi seorang imam karena dia tahu gereja akan membiarkannya bereksperimen jika itu berarti membawa Yesus kembali. Enzo memegang kaki Cecilia dan Tedeschi menandai keduanya dengan umpan silang panas. Setelah itu, Cecilia ditinggalkan sendirian di kamarnya. Ketika dia mencoba meninggalkan kursi roda, kakinya yang terluka membuat sulit untuk bergerak dan dia jatuh. Setelah beberapa perjuangan, dia mencapai pintu hanya untuk menemukannya terkunci dan dia mengalami kerusakan. Beberapa minggu kemudian, Cecilia pergi mengaku dosa dengan Franco dan mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Franco tidak menjawab satupun pertanyaan. Saat berbicara, Cecilia bermain dengan rosarionya dan mematahkan paku. Dia kemudian menariknya dan menemukan jarinya tertutup zat lengket. Franco akhirnya berbicara untuk menunjukkan bahwa jika ini bukan kehendak Tuhan, maka dia sudah menghentikannya. Beberapa hari sebelum tanggal yang diharapkan, Gallo melakukan USG lagi dan mengkonfirmasi bahwa anak itu bergerak. Gallo kemudian pergi mencari obat dan membiarkan pintu terbuka. Cecilia menggunakan kesempatan untuk mengambil salib dan berulang kali memukul kepala Bunda Superior sampai dia mati. Ketika Cecilia meninggalkan ruangan, dia merasakan sesuatu yang basah dan menemukan bahwa airnya pecah. Beberapa saat kemudian di balkon, Cecilia mengejutkan Franco dari belakang dan mulai mencekiknya dengan rosarionya. Akhirnya, Franco jatuh mati dan dilihat oleh Gallo, yang langsung melarikan diri. Setelah mengambil korek api Franco, Cecilia pergi ke kapel dan merasakan kontraksi pertamanya. Menolak untuk menyerah, dia meraih paku suci sebelum bergegas ke laboratorium di mana dia menyebarkan etanol ke seluruh lantai dan peralatan. Pada saat itu, Tedeschi muncul dan mencoba mendekat, tetapi Cecilia mengeluarkan korek api. Tedeschi mencoba membuatnya melihat alasan, menunjukkan bahwa jika dia mati, mereka hanya akan mendapatkan gadis lain. Tindakannya terganggu ketika Cecilia mengalami kontraksi lagi dan Tedeschi menggunakan kesempatan untuk mencoba mengambil korek api kembali. Cecilia memecahkan botol di kepalanya dan berlari keluar dari lab untuk mengunci pintu. Tedeschi meraih melalui jendela untuk meraih rambutnya, jadi Cecilia menarik salah satu jarinya untuk mematahkannya. Ketika dia melihat etanol bocor di bawah pintu, dia menjatuhkan korek api dan lab dengan cepat terbakar. Setelah ledakan kecil, Cecilia mengira itu sudah berakhir. Namun sayangnya, Tedeschi menemukan alat pemadam dan memadamkan api sebelum dia mulai menggedor pintu. Cecilia yang ketakutan terus mendapatkan kontraksi yang membuatnya sulit untuk bergerak. Ketika Tedeschi akhirnya mendobrak pintu, Cecilia memaksa tubuhnya untuk menaiki tangga ke katakombe. Ada senter di pintu masuk, jadi dia mengambil satu untuk mencari tempat bersembunyi. Setelah berkeliaran sebentar, dia bisa mendengar Tedeschi datang, jadi dia bersembunyi di ruangan acak dan mematikan senter. Dia tetap diam sementara Tedeschi berjalan menyusuri koridor dan menunggu sampai dia pergi sebelum menyalakan senter lagi. Ketika dia berbalik, dia ngeri menemukan tubuh Gwen yang tersiksa. Cecilia bergerak lagi dan berhasil menemukan lubang di dinding yang mengarah keluar. Dia mulai memanjatnya namun Tedeschi menariknya kembali. Kemudian dia menahannya dan mulai berdoa sambil merobek gaunnya untuk memperlihatkan perutnya. Tedeschi mengeluarkan pisau bedah dan mulai memotongnya, menyebabkan dia berteriak kesakitan yang tak tertahankan. Cecilia berkonsentrasi untuk meraih paku ke sakunya dan menusuk leher Tedeschi, akhirnya membunuhnya. Setelah itu, Cecilia yang menangis mendorong tubuhnya dan akhirnya memanjat melalui lubang untuk keluar. Pada saat itu, dia pingsan dan berteriak saat dia melahirkan bayi itu akhirnya. Setelah memotong tali pusar dengan giginya, Cecilia menjadi takut pada anaknya sendiri karena terus membuat suara animistik binatang. Dia memutuskan untuk mengambil batu besar dan menghancurkan bayinya sampai mati.